Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Firdaus. Saya adalah mahasiswa PGP S2 dari London School of Public Relations di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya bab 1, 2, dan 3 dengan judul Pengaruh Digital Marketing pada website brightstory.com, Electronic Word of Mouth, dan Brand Image terhadap proses keputusan pemberian jasa Wedding Event Organizer pada Marketplace Bright Story di Jakarta. Selanjutnya, background story dari penelitian ini adalah lebih dari 90% masyarakat Indonesia berbelanja di marketplace. Dan sejak 2 sampai dengan 3 tahun terakhir, marketplace mampu mendominasi jalur atau kanal utama orang berbelanja online di Indonesia. Pada tahun 2021, populasi penggunaan internet di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari We Are Social pada bulan Januari 2021, terdapat 202,6 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Dari penggunaan internet ini memiliki dampak perubahan terhadap perilaku dan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Seperti masyarakat mampu mendapatkan informasi yang lebih dan melakukan transaksi dengan mudah. Perubahan perilaku pada masyarakat Indonesia memiliki dampak yang positif. Salah satunya adalah perkembangan pada marketplace, yakni brightstory.com. Selanjutnya, background story dari Bright Story adalah direktori pernikahan global yang lengkap dan penuh dengan inspirasi. Marketplace yang mampu menghubungkan para profesional pernikahan, vendor, dengan para calon pengantin di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangannya bisnis Bright Story memiliki tantangan dan persaingan yang semakin tajam di era digital ini. Di dalam mencapai tujuan pemasaran, mereka perlu meningkatkan pengetahuan konsumen serta kegiatan pemasaran digitalnya. Dalam pemasaran digital dapat mengetahui respon atau feedback dari konsumen sehingga ada peran electronic word of mouth yang akan merekomendasikan produk ke orang lain melalui review di sosial media atau platform lainnya. Dalam mengambil sebuah keputusan pembelian, terdapat juga brand image yang harus dipertimbangkan karena perusahaan dapat mempertahankan usahanya dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Oleh karena itu, dari poin-poin tersebut dapat dikatakan bahwa digital marketing, electronic word of mouth, dan brand image dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Rumusan masalah dari penelitian saya terdapat 3, yakni apakah ada pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian jasa wedding dan event organizer pada marketplace Bright Story di Jakarta. Yang kedua, apakah ada pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian jasa wedding dan event organizer pada marketplace Bright Story di Jakarta. Selanjutnya, apakah ada pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian jasa wedding dan event organizer pada marketplace Bright Story di Jakarta? Tujuan dari penelitian ini ada 3 juga. Yang pertama, untuk menganalisa pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian jasa dan wedding event organizer pada marketplace Bright Story di Jakarta. Selanjutnya, untuk menganalisa pengaruh word of mouth, keputusan pembelian jasa wedding dan event organizer pada marketplace Bright Story di Jakarta. Dan yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian jasa wedding dan event organizer pada marketplace Bright Story di Jakarta. Untuk tesis saya menggunakan 12 penelitian terdahulu. Dapat dilihat di sini, penelitian terdahulu tersebut boleh saya katakan sebagai penelitian yang current karena kurang lebih penelitian tersebut 10 tahun ke belakang. Selanjutnya, kerangka teoritis yang saya miliki, yang pertama saya menggunakan pemasaran. Pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal tersebut. Selanjutnya, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sebuah sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka sedang jual.
Lalu selanjutnya ada marketing mix atau bauran pemasaran, merupakan alat yang digunakan untuk pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan oleh pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang, juga untuk merancang program taktik jangka pendek. Kita menggunakan marketing mix di sini adalah 7P. Selain itu adalah kita menggunakan teori tindak beralasan. Teori ini banyak digunakan untuk memandu isi pesan persuasif, dan teori ini sudah diterapkan di berbagai macam topik. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan pengaruh pada perilaku yang melibatkan keputusan secara sadar. Lalu kita menggunakan teori perilaku konsumen oleh Kotler, yang mana adalah suatu proses untuk menyelesaikan masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. Kita dapat lihat di sini, terdapat pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, pengelolaan masalah, dan pasca purna beli. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan, yakni suatu proses untuk penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan, yang terdiri dari kebutuhan keinginan, pencarian informasi, dan penilaian sumber-sumber seleksi terhadap perilaku setelah pembelian. Kerangka pemikiran yang saya miliki adalah Digital Marketing X1, Electronic Word of Mouth X2, dan Brand Image X3, mempengaruhi keputusan pembelian, yakni Y. Selanjutnya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positivis. Fokus panel penelitian ini yaitu pengaruh digital marketing pada website brightstory.com, electronic word of mouth, dan Bright Image terhadap keputusan pembelian marketplace brightstory.com. Penelitian kuantitatif dicirikan oleh pendekatan deduktif yang terhadap penelitian proses yang bertujuan untuk membuktikan, menyangkal, atau memberikan kepercayaan pada teori yang ada. Berikutnya, untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah masyarakat DKI Jakarta dengan rentang usia 20-39 tahun, yakni usia menikah, dengan populasi sebagai berikut. Teknik pengumpulan data, kita memiliki data primer, yakni survei dan kuesioner. Selanjutnya, data sekunder, berasal dari buku, catatan, biografi, surat kabar, sensus yang diterbitkan, atau data statistik, arsip data, artikel internet, artikel penelitian oleh penelitian lain, jurnal, ataupun database. Teknik menganalisa data, menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikolenialitas, uji heteroskidasitas, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T, dan uji F. Selanjutnya saya melakukan uji pretest terhadap 30 orang untuk mengetahui validitas dari digital marketing. Bisa dilihat di sini bahwa pada variabel digital marketing berhasil valid. Selanjutnya pada variabel electronic word of mouth menyatakan hasilnya juga valid. Selanjutnya pada variabel brand image untuk hasilnya juga valid. Selanjutnya keputusan pembelian juga memiliki hasil yang valid. Dan selanjutnya saya melakukan pretest untuk uji reabilitas. Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk atau suatu kuesioner dikatakan reliable, handal jika jawaban seorang terhadap item adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitas suatu variabel dapat dilihat dari hasil conbatch alpha dari suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai conbatch lebih besar dari 0,70. Untuk penelitian dan pembahasan bab 4 saya memiliki
gambaran seperti ini. Ada gambaran umum Bright Story, deskripsi karakter responden, deskripsi jawaban, analisa data, uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik regresi, uji normalitas, analisa regresi berganda, uji parsial uji T, koefisien determinasi, selanjutnya pembahasan pengaruh digital marketing website Bright Story X1 terhadap Y, pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian, dan pengaruh brand image X3 terhadap keputusan pembelian. Amplifikasinya ada amplifikasi teoris dan amplifikasi praktis. Pada bab 5, saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Terima kasih atas waktunya. Presentasi yang saya sajikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk rekan-rekan sekalian.